Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luai PHG. Saya Risma Fitriana. Kami dari kelompok 4. Kami di sini akan menjelaskan materi dari mata kuliah Machine Learning mengenai Regression, Forecasting, dan K-Nearest Neighbor atau KNN. Nah, untuk penjelasan dari regresi, forecasting akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Regresi merupakan salah satu jenis metode yang digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat antara variabel yang diamati. Tentunya di dalam dataset tersebut sudah ada dua jenis data, di antaranya data respon atau data dependen atau data yang dipengaruhi dan data prediktor yang akan mempengaruhi variabel lain atau dikenal dengan data independen. Regresi ini termasuk ke dalam algoritma supervised learning karena di dalam data inputnya telah memiliki label sebelumnya. Sehingga saat dilakukan testing atau saat ingin memprediksi data yang tidak digunakan untuk proses pembelajaran atau training, datanya akan dikelompokkan ke dalam label yang telah ada. Manfaat yang paling umum dari analisis regresi adalah untuk mengetahui variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, serta untuk estimasi atau pendugaan dan forecasting atau peramalan. Membicarakan tentang forecasting yaitu memprediksi kejadian masa depan dari insight yang kita dapatkan dari rentetan kejadian yang telah terjadi. Kita dapat mengkalkulasi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Hal ini tentunya sangat berguna karena dengan hal tersebut kita bisa melakukan banyak hal, seperti melakukan antisipasi terhadap apa yang akan datang di masa depan. Forecasting sendiri adalah analisis untuk memperkirakan apa yang benar-benar terjadi di dalam periode tertentu di masa yang akan mendatang. Dalam data yang sudah diberikan, data yang diberikan dalam bentuk seperti ini, yaitu dengan bulan dan jumlah penjualan buku. Bulan ini sendiri di sini terisi dengan Desember 2011 sampai 2012. Di sini kita akan mentreatment bulannya dengan hitungan berurutan yaitu 1 sampai 13 karena data yang diberikan merupakan data time series atau data yang berurutan. Bulan di sini kita kategorikan termasuk variabel X dan jumlah penjualan buku termasuk kategori Y. Dengan data yang sudah ada, kita akan melakukan penghitungan X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Setelah kita mendapatkan data yang sudah kita kerjakan, kita akan melakukan penjumlahan. Penjumlahan di sini kita hanya menggunakan data 1 sampai data ke-12. Karena data ke-13 akan kita gunakan sebagai data peramalan atau forecasting. Setelah kita mendapatkan jumlah dari semua data yang sudah kita kalikan, kita akan menghitung intercept atau A. Karena bentuk umum dari regresi itu yaitu Y sama dengan A plus B kali X, di mana X itu variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau variabel independen, sedangkan Y yaitu variabel respon atau variabel akibat atau dependen, di mana prediktor dalam data ini yaitu bulan dan respons atau variabel dependennya yaitu jumlah penjualan buku. Setelah kita mendapatkan jumlah dari hasil penilaian di atas, kita akan menghitung intercept dan slope. Intercept itu yaitu nilai A dan slope itu nilai B. Nilai A kita menggunakan rumus jumlah Y yaitu 1156 dikalikan dengan jumlah X kuadrat yaitu 650 dikurangi dengan jumlah X 78 dikalikan dengan jumlah XY yaitu 7249 dan dibagi dengan jumlah keseluruhan data yaitu 12 karena data ujinya ada 12 dan dikalikan dengan jumlah X kuadrat yaitu 650 dan dikurangi dengan jumlah X yaitu 1008 yang nantinya akan dipangkatkan 2 dan hasil yang diperoleh yaitu 108,379. Setelah itu kita melakukan perhitungan nilai B yaitu nilai slope, di mana rumus yang digunakan yaitu jumlah keseluruhan data uji yaitu 12 dikalikan dengan jumlah XY yaitu 7249 dikurangi dengan jumlah X 78 yang dikalikan dengan jumlah Y yaitu 1126 dan dibagi dengan jumlah keseluruhan data uji yaitu 12 dikalikan dengan X kuadrat yaitu 650
dan dikurangi dengan jumlah X yaitu 78 yang dipangkatkan 2 dan mendapatkan hasil negatif 1,853. Dari sini kita mendapatkan bentuk regresi yaitu Y sama dengan 108,379 dikurangi dengan 1,853X. Setelah kita mendapatkan bentuk umum dari regresi, kita akan menghitung korelasinya yang disimbolkan dengan R. R di sini kita menggunakan rumus jumlah keseluruhan data uji yaitu 12 dikalikan dengan jumlah XY yaitu 7249 dan dikurangi dengan jumlah X yaitu 78 dan yang dikalikan dengan jumlah Y yaitu 1156 dan dibagi dengan akar jumlah data uji dikalikan dengan X kuadrat yaitu 650 dan dikurangi dengan jumlah X yaitu 78 dipangkatkan 2. Setelah itu dikalikan dengan jumlah data uji dikalikan dengan Y2 Y kuadrat yaitu 119.862 yang dikurangi dengan jumlah Y yang dikuadratkan yang mendapatkan hasil negatif 0,24. Setelah kita mendapatkan hasil ini semua, kita bisa meramalkan data ke-13, yaitu dengan cara memasukkan data X ini ke dalam bentuk umum regresi, yaitu 108,379 dikurangi dengan 1,853 dikalikan dengan 13. Maka akan menghasilkan hasil 84,2877 menghasilkan 84,287. Dari peramalan yang dilakukan dan jumlah penjualan buku yang terjual, di sini kita mendapatkan error sebesar 20,71 atau bisa dibulatkan menjadi 21. Hal ini kita bisa lihat apakah data peramalan kita ini peramalan baik atau tidak dengan kita menggunakan perhitungan MAPE atau Mean Absolute Percentage Error. MAPE merupakan ukuran kesalahan relatif yang dinyatakan dalam bentuk persentase kesalahan hasil pendugaan atau peramalan terhadap hasil aktual selama periode tertentu yang akan memberikan informasi persentase kesalahan terlalu tinggi atau terlalu rendah. MAPE merupakan ukuran ketetapan relatif yang digunakan untuk mengetahui persentase penyimpangan hasil pendugaan. Pendekatan ini berguna ketika ukuran atau besar variabel ramalan itu penting dalam mengevaluasi ketetapan ramalan. MAPE mengindikasi seberapa besar kesalahan dan dalam menduga yang dibandingkan dengan nilai nyata. Dalam hasil yang kita peroleh dari perhitungan MAPE dan error di sini yaitu hampir sama, sekitaran 19 hingga 20%, di mana hal ini dapat dikategorikan kemampuan model peramalan yaitu peramalan baik. Selain itu, kita juga melakukan perhitungan menggunakan library yang terdapat pada Excel, yang terdapat pada kolom K ini. Di sini kita juga mendapatkan hasil intercept dan nilai slope yang sama yaitu sebesar 108,378 dan nilai slope-nya yaitu negatif 1,853. Dan kita juga mendapatkan nilai peramalan dari data uji 1 sampai 12 dan kita mendapatkan hasil yang sama dengan prediksi yang kita lakukan. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai algoritma Python yang dilakukan. Nah, untuk algoritma Python pada materi regresi forecasting kali ini, di sini kami menggunakan library yang telah disediakan, di mana untuk library yang disediakan kami menggunakan dari library Panda, NumPy, dan library dari sklearn. Di sklearn ini ada banyak, kami di sini hanya menggunakan linear regression, train test split, dan mean squared error, dan juga R2 score. Nah, kemudian untuk pada baris ke-8 sampai ke-10 ini digunakan untuk mengimport data dari Excel
dimasukkan ke dalam rumus Python ini, dan pada baris 9 dan 10 untuk menentukan di manakah kolom yang akan kita gunakan sebagai data X atau Y. Kemudian pada baris ke-13 kita memisahkan data antara data latih dan data uji. Di sini kami menyediakan ada 2 data yang di bawah ini untuk peramalan, yang atas untuk forecasting. Nah, kita gunakan yang forecasting di sini. Prediksi, mohon maaf. Yang bawah prediksi, yang atas adalah untuk forecasting, mohon maaf. Nah, di sini yang atas dapat ditulis demikian. Kemudian setelah itu pada baris ke-22 kita inisialisasi model regresi linear menggunakan library yang telah ada, menggunakan linear regression dari Escalona tadi. Selanjutnya pada baris ke-25 regression model fit, kita latih model regresi linear dan data latih yang ada pada data Excel. Selanjutnya melakukan prediksi data uji. Di sini tidak terlihat perhitungan karena kami menggunakan library yang ada. Maka selanjutnya langsung kita print atau kita outputkan hasil perhitungan dari library tadi. Di sini intercept A dan koefisien slope B. Nah, untuk melihat persentase error atau MAPE yang dijelaskan tadi, kita tambahkan rumus MAPE di bawah ini. Nah, untuk selanjutnya kita langsung run saja untuk hasil source code ini. Sedikit memerlukan waktu karena mengambil library. Nah, di sini terlihat data intercept A 1,18,563 sekian-sekian, dan koefisien atau slope diindikasikan dengan nilai B, yakni min 1,296 sekian-sekian, dan MAPE-nya 27,75%. Hal ini sedikit berbeda dengan hasil perhitungan yang ada di Excel. Di sini nilai A bernilai 1,108,379 dan nilai B min 1,853 dan nilai MAPE-nya adalah 20%. Hal ini sedikit berbeda beberapa angka karena secara perhitungan yang ada di library ini hampir tidak sama dengan perhitungan yang ada di Excel, sehingga menghasilkan data hasil yang berbeda. Namun hal itu tidak begitu berarti karena di sini nilai secara absolutnya sama, dan range dari persen MAPE juga tidak jauh, hanya berkisar 7%. Kemudian setelah berhasil ini, selanjutnya kita akan membahas mengenai K-Nearest Neighbor atau KNN yang secara teoritisnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Membicarakan tentang KNN termasuk dalam pembelajaran supervised learning karena ada input dan ada label plus dan ada plus outputnya. KNN menggunakan distance function atau bisa menggunakan similarity metric untuk mengukur ketetanggaan dalam klasifikasi dan regresi. KNN digunakan untuk mengklasifikasikan sesuatu ke dalam suatu kelas tertentu berdasarkan kelas mayoritas ketetanggaan terdekatmu. Seperti tabel berikut, siapa tetanggamu itulah kamu. Penentuan K sendiri tidak ada metode pasti untuk menentukan K terbaiknya. Namun dari beberapa sumber yang sudah kita cari, banyak yang menyarankan bahwa penentuan K sendiri tidak ada metode pasti untuk menentukan K terbaiknya. Namun dari banyaknya sumber yang kita cari, penentuan K bisa menggunakan rumus K sama dengan akar dari jumlah data training. Karena K dalam jumlah besar cenderung high bias atau perbedaan antara rata-rata hasil prediksi atau kondisi ketika model cenderung hanya bagus dalam beberapa prediksi. Pada kumpulan data tertentu, biasanya hanya yang berjumlah besar, sedangkan pada data yang kurang atau jumlah sedikit akan memberikan kecenderungan prediksi yang keliru. Dan K dalam jumlah kecil cenderung mempengaruhi hasil dan noise. Implementasi bisa dalam peminjaman uang di bank, menentukan ukuran baju, dan menentukan kriteria penyakit. Rumus jarak yang kita gunakan untuk pembahasan kali ini yaitu menggunakan rumus jarak Manhattan dan distance. Dari data yang sudah diberikan, terdapat 4 kolom yaitu
sepal length. length, sepal width, petal length, dan petal width. Dan juga terdapat jenis atau kategori irisnya. Menurut jarak Manhattan yang menggunakan rumus absolute X min Y akan menghasilkan data seperti ini, di mana X di sini yaitu data yang terdapat jenis atau kategori irisnya, dan Y-nya yaitu data yang akan kita ujikan, yaitu ini. Setelah kita mendapatkan hasil jarak Manhattan, kita akan melakukan ranking berdasarkan secara descending, yaitu menghasilkan data baru seperti ini. Setelah kita mendapatkan data dari ranking descending, kita akan mengklasifikasikan menggunakan K dengan jumlah ketetanggaan, yaitu berjumlah 3. Dari hasil descending kita dapat melihat bahwa yang mendapatkan peringkat 1 terdapat 7 data yang memiliki peringkat 1, di mana hal ini menunjukkan bahwa tetangga terdekatnya yaitu yang berjumlah 1 atau peringkat sana, itu peringkat pertama, dengan menghasilkan data seperti pada kolom H ini. Setelah kita perhitungan ranking menggunakan descending, kita menggunakan ascending juga, yaitu dengan menghasilkan data seperti kolom ini, di mana di sini hasil K3 atau tetangga terdekat dengan jumlah 3 itu kita mengambil dengan 3 teratas, yaitu peringkat 1, 2, dan 3, dan menghasilkan data seperti ini. Selain jarak Manhattan, kita juga menggunakan jarak distance yang menggunakan rumus akar dari X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah dengan Y1 min Y2 kuadrat, yaitu sesuai dengan tabel Excel yang sudah ada di sini, yang menghasilkan data baru seperti kolom K ini. Setelah kita mengetahui jarak distance-nya, kita akan melakukan perankingan kembali dengan descending dan ascending. Di sini kita menghasilkan data yang sama dengan urutan yang berbeda, namun di sini kita namun di sini hasil dari perhitungan KNN-nya tetap menggunakan 3 teratas dari perankingan yang kita lakukan, seperti pada descending dan ascending ini. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai KNN dengan source code. Nah, untuk source code Python kali ini hampir sama seperti pada source code regression. Yang berbeda ya, kami di sini menggunakan library tambahan, yakni scalar metric dan accuracy score. Nah, untuk pada baris ke-7 hampir sama dengan langkah source code untuk mengimport data Excel pada data Python. Selanjutnya pada baris ke-10 dan 11 penentuan dari kolom yang akan digunakan dari data X dan Y-nya. Kemudian karena di sini kami menggunakan metode forecasting, kami di sini menggunakan metode prediksi, maka tidak menggunakan data yang ada di atas ini. Ini sebenarnya source code untuk data forecasting dan di bawah adalah metode prediksi. Nah, kemudian inisialisasi K3 atau neighbor-nya yang berjumlah 3 atau K3-nya di sini pada source code baris ke-22 menggunakan library K-neighbor classifier dan diinputkan ke variabel KNN. Kemudian pada baris ke-25 kita latih model KNN pada data latih, yakni KNN fit, Xtrain, Ytrain. Kemudian pada baris ke-28 melakukan prediksi data uji. Ya, Y-predict sama dengan KNN predict dalam kurung X-test. Selanjutnya kita hitung akurasi model yang disediakan tadi menggunakan library accuracy score. Selanjutnya setelah itu kita print akurasi score tadi dan prediksi tadi. Nah, langsung saja data dari hasil tadi. Sebelumnya untuk data prediksinya kita menggunakan data pada kolom
pada baris ke-16 3,2 kurang. Pada baris ke-16 ini 6,4, 3,2, 4 dan 0,2. Kita inputkan secara manual pada program source code-nya, yakni 6,4, 3,2, 2 dan 0,2. Dan hasil prediksinya nanti akan keluar. Maka kita run pada program ini dengan data 6,4, 4,2, 2,0 dan 0,2 akan menghasilkan iris berjenis iris sentosa dengan akurasi 100%. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk penjelasan kami mengenai forecasting dan KNN. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.